Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang balita 1 tahun. Perkenalkan, nama saya Tafalif NIM 39 dan rekan saya Risa Putri Nabila NIM 37. Saya Fitri Mayasari NIM 9. Saya Rizky Asmarani dengan NIM 19. Yang pertama, latar belakang. Bahasa merupakan salah satu kemampuan penting yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan ini tidak langsung muncul begitu saja, tapi berkembang secara bertahap sejak seorang masih bayi. Salah satu tahapan penting dalam perkembangan bahasa adalah masa awal ketika anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu yang dikenal sebagai bunyi bahasa. Pada dasarnya, sejak bayi lahir, mereka sudah mulai berkomunikasi melalui tangisan. Setelah itu, mereka masuk ke tahap mengoceh atau babbling, yaitu saat mereka mulai mengeluarkan bunyi-bunyi seperti baba atau mama. Ini adalah bagian dari proses alami dalam belajar berbicara. Lalu menurut para ahli perkembangan anak seperti Jane Bigot dan Noam Chomsky, kemampuan berbahasa akan berkembang melalui interaksi dengan lingkungan sekitar dan juga melalui kemampuan bawaan yang dimiliki sejak lahir. Anak belajar berbicara dengan mendengar, meniru, dan mencoba mengucapkan kembali suara-suara yang mereka dengar. Pada pengamatan yang sudah dilakukan terhadap anak usia 1 tahun 4 bulan, biasanya anak tersebut sedang berada pada tahap awal perkembangan bahasa yang aktif. Mereka mulai mengucapkan kata-kata sederhana, meskipun belum sepenuhnya jelas atau benar secara pelafalan. Dalam usia ini, anak sangat peka terhadap suara di sekitarnya dan memiliki keinginan besar untuk meniru bunyi-bunyi yang ia dengar, baik dari orang tua, saudara, maupun lingkungan. Yang berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, kita akan mencari tahu jenis vokal apa saja yang dapat diartikulasikan oleh anak yang berusia 1 tahun lebih 4 bulan. Setelah mengetahui jenis vokal yang dapat diartikulasikan, kita akan mencari tahu juga apakah anak usia 1 tahun lebih 4 bulan sudah mampu mengucapkan diftong dan klaster. Dan yang terakhir, apa saja bentuk-bentuk gejala fonologis yang tampak dalam pengembangan kemampuan berbicara anak usia 1 tahun lebih 4 bulan. Berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan jenis vokal yang mampu diucapkan oleh anak yang berusia 1 tahun 4 bulan. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan pengucapan diftong dari klaster pada anak berusia 1 tahun lebih 4 bulan. Dan yang terakhir, kami akan menggambarkan wujud gejala bahasa fonologis yang muncul pada masa awal pemerolehan bahasa anak yang berusia 1 tahun lebih 4 bulan. Lalu masuk pada landasan teori yang pertama, yaitu vokal. Vokal adalah bunyi ujaran yang dihasilkan dengan aliran udara yang keluar secara bebas melalui rongga mulut tanpa hambatan. Berarti dan getaran pita suara dengan menggunakan contoh pengucapan bunyi seperti A, I, U, dan O. Yang kedua ada diftong. Diftong ini merupakan kombinasi dua vokal yang diucapkan dalam satu suku kata seperti ai, au, dan oi. Pengucapan diftong pada anak-anak biasanya muncul lebih lambat karena membutuhkan kontrol artikulasi yang lebih kompleks. Lalu yang ketiga yaitu konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Konsonan disebut juga dengan huruf mati. Konsonan terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F,
G, H, J, K, L, M, N, P, I, R, S, T, P, W, X, Y, dan Z. Selanjutnya ada cluster. Cluster adalah dua analogi konsonan yang berlarian dalam satu buku kata tanpa vokal yang lainnya. Cluster dalam bahasa Indonesia sebagai akibat dari pengaruh struktur fonetis unsur ucapan. Selanjutnya yaitu gejala bahasa fonologi. Gejala bahasa fonologi adalah proses-proses yang terjadi pada bunyi-bunyi ujaran atau fonem dalam konteks tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk bunyi baik secara sistematis maupun alamiah dalam bahasa. Gejala bahasa fonologi merujuk pada fenomena atau proses perubahan bunyi yang terjadi dalam sistem bunyi suatu bahasa. Gejala ini dipelajari untuk memahami bagaimana bunyi bahasa berubah, bergabung, hilang, atau berpindah posisi dalam konteks ujaran atau perkembangan bahasa. Selanjutnya yaitu ada bab pembahasan. Yang pertama kita membahas diftong. Pada diftong ini belum ditemukan pengucapan diftong yang sempurna pada kata seperti pantai dan amboy. Anak tersebut masih mengucapkan menjadi andai atau ambo, menunjukkan ada pemotongan atau penyederhanaan diftong. Selanjutnya konsonan. Balita usia 1 tahun masih dalam tahap awal perkembangan bicara. Seperti pada video yang mengucapkan kata kakak diucapkan menjadi kakak dan kakek menjadi kakek. Ini disebut penyederhanaan bunyi dan merupakan hal yang wajar. Anak cenderung menghilangkan atau menyederhanakan bunyi yang sulit, terutama di akhir kata. Vokal. Anak mampu mengucapkan semua vokal dasar A, I, U, E, O. Vokal A paling sering digunakan misalnya dalam kata papa, mama, dan adik. Ada cluster balita usia 1 tahun umumnya belum mampu mengucapkan cluster itu sendiri karena kemampuan motorik bicara mereka masih berkembang. Cluster memerlukan koordinasi atau bentuk yang lebih kompleks, sementara pada usia ini anak masih dalam tahap belajar mengucapkan bunyi-bunyi dasar. Oleh karena itu, mereka cenderung menyederhanakan atau menghilangkan salah satu konsonan dalam cluster. Ini merupakan bagian dari proses perkembangan bahasa yang normal dan akan membaik seiring bertambahnya usia dan aden di sana. Jadi kesimpulannya adalah kemampuan berbahasa anak pada usia 1 tahun 4 bulan adalah masih berada dalam tahap awal perkembangan. Anak sudah mulai mampu mengucapkan vokal dengan cukup baik, namun pengucapan dibilang dan dasar masih belum sempurna atau bahkan belum muncul. Beberapa bunyi konsonan sederhana sudah dapat diucapkan, sementara konsonan yang lebih kompleks masih sulit diartikan dengan benar. Hal ini merupakan bagian dari proses alami dalam pemberdayaan bahasa anak. Kemampuan berbicara anak di usia ini berkembang secara bertahap melalui proses meniru dengan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan stimulasi yang tepat, kemampuan fonologis anak akan terus berkembang ke arah yang lebih baik sesuai tahap usianya. Sekian pemaparan dari